Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ayyuhat tulab. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita di pelajaran fikih. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang rukun dan juga syarat nikah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu al-mas'alah as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, al-muharramatu fin nikah, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi wanita-wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Jadi tidak boleh untuk akad nikah dengan wanita-wanita tersebut. Qala al-muallif al-muharramatu fin nikah qismani, bahwasanya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, tidak diperbolehkan untuk menikahinya, qismani, terbagi menjadi dua golongan, terbagi menjadi dua kelompok. Qismut tahrim al-mu'abbad, bagian yang pertama adalah pengharamannya adalah al-mu'abbad, yaitu selama-lamanya. Jadi selamanya wanita tersebut adalah haram, tidak boleh untuk dinikahi sampai kapanpun. Kemudian wa qismut tahrim al-mu'aqqad, kemudian yang kedua adalah wanita-wanita yang haram ya pada waktu-waktu tertentu. Jadi ya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, pada saat-saat tertentu saja dia diharamkan untuk dinikahi. Ketika bukan pada waktu tersebut maka boleh. Ya, maka nanti akan kita jelaskan di poin yang selanjutnya. Ya, kita bahas terlebih dahulu poin yang pertama, al-qismul awal, adapun bagian yang pertama, al-muharramatu ta'bidan, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Jadi selama-lamanya kapanpun tetap dilarang untuk menikahi wanita-wanita ini. Yahrumu ta'bidan, nah perhatikan, diharamkan untuk selama-lamanya arba'a asrata imra'atan, yaitu 14 wanita. Jadi 14 wanita ini ya diharamkan selamanya, nggak boleh untuk menikahinya. Sab'un yahrumna bin nasab, adapun 7 orang itu adalah diharamkan karena sebab nasab, sebab keturunan. Wasab'un bisabab, adapun yang 7 adalah diharamkan karena sebab, karena ada alasan yang lain. Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian wa yuqsadu bit ta'bidi adamu jawazi nikahihinna abadan. Adapun yang dimaksud dengan ta'bid, selama-lamanya, itu adalah adamu jawazi nikahihinna abadan, yaitu tidak diperbolehkannya untuk menikahi wanita-wanita tersebut selamanya. Jadi selamanya sampai kapanpun tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menikahi wanita-wanita tersebut, mahma kanatil ahwal, bagaimanapun keadaannya, dimanapun keadaannya. Jadi bagaimanapun keadaannya maka dilarang untuk menikahi wanita-wanita tersebut. Walihadihil khurmah, dan untuk sebab haramnya ini, yaitu wanita-wanita yang diharamkan selama-lamanya, salah satu asbab adalah karena 3 sebab, karena 3 alasan. Yang pertama adalah al-qarabatu, yaitu karena kekerabatan, kekeluargaan.
kemudian wal musoharoh, kemudian karena sebab diharamkan wanita tersebut adalah karena sebab kekeluargaan yang disebabkan karena perkawinan. Jadi ya karena sebab adanya perkawinan. Jadi kan kalau seseorang wanita itu keluarga wanita dengan keluarga suaminya itu kan ya menjadi keluarga dengan sebab adanya perkawinan. Maka ya ada beberapa wanita yang tidak boleh untuk dinikahi selamanya dari mereka. Ya nanti akan kita jelaskan di poin yang selanjutnya. Wal rodho, kemudian sebab yang selanjutnya adalah karena persesusuan. Jadi karena persesusuan ini juga menyebabkan wanita tersebut tidak boleh untuk dinikahi. Yang pertama adalah awalan al-muharramatu bil qorobah. Yang pertama adalah wanita-wanita yang diharamkan karena sebab kekerabatan. Yes, karena sebab kekeluargaan kerabat kita, saudara kita. Siapakah mereka? Yang pertama adalah yaitu ibu, wa ummul dan juga ibunya ibu, ya nenek dari ibu, ya nenek kita dari ibu. Wa ummul ab dan juga nenek dan ibunya bapak, ini nenek, jadi nenek dari bapak. Jadi ibu, kemudian ibunya ibu, jadi nenek dari pihak ibu kita, wa ummul ab dan juga nenek dari bapak. Wayuk baru anhunna dan mereka ini ya diungkapkan, disebutkan adalah bi usulil insan sebagai usul pokok dari manusia. Kemudian yang kedua adalah al-bintu, yaitu anak perempuan. Ya, anak perempuan. Jadi seorang bapak mempunyai anak perempuan, ya maka anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi. Ya tidak bolehnya dinikahi ya karena ada ikatan kekeluargaan. Kemudian wa bintul bin. Kemudian anak perempuan dari anak perempuan. Ya, maksudnya adalah ketika seorang bapak itu punya anak perempuan, anak perempuan tersebut punya anak perempuan, ya cucu perempuan. Kemudian wa bintul ibn, kemudian adalah anak perempuan, anak laki-laki. Jadi cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Wa yu'baru anhunna bi furu'il insan, dan mereka ini adalah diungkapkan ataupun disebutkan sebagai furu'. Furu' itu ya cabang dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah al-ukht asy-syaqiqah, yaitu saudara perempuan sekandung. Jadi saudara perempuan sekandung. Jadi ya bapaknya sama, ibunya juga sama. Jadi mereka ini adalah ukht syaqiqah, yaitu saudara perempuan sekandung. Awil ukht li'ab, atau saudara perempuan sebapak. Jadi saudara perempuan sebapak. Bapaknya satu dengan kita, tapi mungkin ibunya beda. Kemudian awil ukht li'um, atau saudara perempuan seibu. Jadi ibunya sama, tetapi mungkin bapaknya berbeda dan bapaknya berbeda. Jadi itu adalah saudara perempuan seibu. Wayuk baru anhunna, dan mereka ini adalah diibaratkan ataupun disebut sebagai bifuru'il abawaini, sebagai cabang dari kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah bintul akh as-syaqiq,
adalah anak perempuan saudara laki-laki sekandung. Jadi bintul akh as-syakik itu artinya adalah anak perempuan saudara kandung. Jadi kita punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung kita itu punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi. Wa bintul akh li'ab, kemudian juga anak perempuan saudara sebapak. Kita punya saudara sebapak laki-laki. Nah, jadi kita punya saudara laki-laki sebapak, kemudian dia punya anak perempuan, maka anak perempuannya tersebut juga tidak boleh untuk dinikahi. Wa bintul akh li'um, kemudian juga saudara anak perempuan saudara seibu. Jadi kita punya saudara seibu laki-laki nih, kemudian dia punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian yang kelima itu adalah bintul ukhat asy-syaqiqah, anak perempuan saudara perempuan sekandung. Jadi kita punya saudara perempuan sekandung, ya entah itu kakak kita atau adik kita. Jadi saudara perempuan sekandung, nah dia punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut adalah tidak boleh dinikahi. Auli abin auli ummin, atau juga anak perempuan saudara, nah anak perempuan saudara seibu ataupun saudara sebapak. Jadi kalau kita punya kalau kita punya saudara sekandung, jadi kalau kita punya saudara sekandung, yaitu ya poin yang kelima, jadi bintul syaqiqah, yaitu anak perempuan saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seibu atau saudara perempuan sebapak. Kemudian yang keenam itu adalah al-ammatu, yaitu paman ya. Al-ammah itu paman dari bibi, bukan paman. Kalau am itu paman, kalau ammah itu adalah bibi dari pihak bapak. Nah, jadi adik perempuannya bapak atau kakak perempuannya bapak, itu namanya al-ammah. Wahya ukhtul ab, nah, mereka yaitu ukhtul ab, saudara perempuannya bapak. Jadi saudara perempuannya bapak itu entah saudara kakaknya atau adiknya yang perempuan, jadi bibi dari pihak bapak, itu juga tidak diperbolehkan untuk menikahinya. Wa misluha, dan yang semisalnya adalah ammatul ab, yaitu ammatul ab wa ammatul Jadi bibinya bapak atau bibinya ibu. Wa yu'baru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil ab, dan mereka ini ya disebut sebagai cabang dari kakek nenek dari pihak bapak. Kemudian yang ketujuh adalah al-khalatu. Al-khalah itu artinya adalah bibi dari pihak ibu. Wahya ukhtul Nah, ini adalah saudara perempuannya ibu, yang entah itu kakaknya atau adiknya. Jadi saudara perempuannya ibu kita. Nah, bibi kita dari pihak ibu. Wa misluha, dan yang semisalnya adalah khalatul bibinya ibu kita. Wa khalatul ab, dan juga bibinya bapak kita. Wa yu'baru anhunna, dan mereka ini adalah disebutkan sebagai furu'ul jaddain, sebagai cabang
kakek nenek min jihatil dari pihak ibu. Maka perhatikan fahaula niswah, maka mereka ini wanita-wanita tersebut yang sudah kita sebutkan 7 orang tadi, la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihal, tidak boleh untuk menikahi salah satu dari mereka tersebut bihal, bagaimanapun keadaannya. Selama-lamanya tidak boleh untuk menikahi mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhat. Jadi diharamkan bagi kalian ummahatukum, yaitu ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan juga saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan juga bibi dari pihak bapak kalian, wa khalatukum, dan juga bibi dari pihak ibu kalian, wa banatul akhi, dan juga anak perempuan saudara laki-laki, wa banatul ukhat, dan juga anak perempuan dari saudara perempuan kita. Yaitu 7 orang diharamkan berdasarkan kerabat, berdasarkan ikatan kekeluargaan. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu al-muharramat bil musaharah, yaitu wanita-wanita yang diharamkan karena sebab kekeluargaan yang disebabkan karena ikatan perkawinan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.